Halo, selamat datang. Kali ini kita akan kupas tuntas dasar-dasar dari cryptocurrency atau mata uang kripto. Nah, ini bukan sekedar soal uang digital biasa loh. Ini bisa dibilang sebuah revolusi, cara baru kita melihat transaksi dan nilai di era modern ini. Oke, kita mulai aja ya. Oke, sebelum kita jauh ngebahas kripto, ada baiknya kita mundur sedikit. Biar kita benar-benar paham kenapa sih cryptocurrency ini bisa muncul, kita perlu tanya dulu, sebenarnya gimana sih perjalanan uang dari dulu sampai sekarang? Kalau kita lihat ya, sejarah uang itu perjalanannya menarik banget. Dulu banget kita mulai dari barter ya kan, tuker-tukeran barang langsung. Terus makin maju kita pakai koin emas sebagai standar nilai yang sama-sama diakui. Biar lebih praktis, akhirnya muncullah uang kertas. Dan sampailah kita di zaman sekarang di mana semuanya serba digital. Transaksi kita ya cuma angka-angka di layar ponsel atau komputer. Setiap langkah evolusi ini sebetulnya tujuannya satu, menyelesaikan masalah dari sistem sebelumnya. Nah, era digital inilah yang jadi panggung utamanya. Era ini membuka sebuah babak yang benar-benar baru dalam sejarah uang dan akhirnya membawa kita ke sebuah penemuan yang bisa dibilang revolusioner. Apa itu? Mata uang kripto. Jadi, cryptocurrency itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini, ini adalah jenis uang digital tapi yang pakai teknologi kriptografi. Kriptografi ini semacam metode pengodokan data yang super aman buat ngelindungin tiap transaksi. Nah, inilah yang bikin mata uang kripto itu hampir mustahil buat dipalsuin. Oke, sering banget nih orang bingung apa bedanya sama uang digital yang ada di rekening bank kita. Nah, ini dia perbedaannya. Uang digital biasa itu terpusat, maksudnya dikontrol sama satu pihak, ya contohnya bank atau pemerintah. Sebaliknya, kripto itu terdesentralisasi, nggak ada satupun bosnya. Terus uang di bank itu kan representasi uang fiat ya, kayak rupiah atau dolar. Kalau kripto, dasarnya itu ya kode kriptografi yang super aman tadi. Dan yang paling penting, kripto ini berjalan di atas sebuah teknologi unik yang namanya blockchain. Kalau ngomongin kripto, pasti nggak bisa lepas dari yang satu ini. Inilah sang pelopornya. Bitcoin. Bitcoin ini adalah mata uang digital terdesentralisasi pertama yang ngenalin semua konsep baru ini ke seluruh dunia. Bitcoin itu muncul di tahun 2009. Kelahirannya ini bukan tanpa alasan loh. Bitcoin ini lahir sebagai sebuah, semacam respons atau alternatif terhadap sistem keuangan yang kita kenal. Sistem yang terpusat itu. Bitcoin menawarkan cara baru untuk bertransaksi, tanpa harus bergantung pada perantara seperti bank. Salah satu hal yang paling bikin Bitcoin ini beda itu adalah konsep kelangkaan digital. Jumlahnya itu dibatasi. Cuma akan ada 21 juta Bitcoin di seluruh dunia. Titik. Beda banget kan sama uang biasa yang bisa dicetak terus-menerus sama pemerintah yang kadang bisa bikin nilainya turun atau inflasi. Nah, karena sifatnya yang langka inilah, Bitcoin sering banget dibanding-bandingin sama emas. Mungkin Anda bertanya-tanya, kok bisa sih sistem kayak gini jalan? Gimana caranya semua ini bekerja tanpa ada bank atau pusat kendali? Jawabannya ada di teknologi di baliknya. Yuk kita lihat tulang punggung yang bikin semua ini jadi mungkin, yaitu blockchain. Jadi blockchain itu apa? Istilahnya mungkin terdengar rumit, tapi konsepnya sebetulnya sederhana. Coba bayangkan sebuah buku kas digital. Tapi buku kas ini nggak dipegang satu orang. Salinannya disebar ke semua orang di dalam jaringan. Nah, setiap ada transaksi, itu dicatat di buku kas ini. Sekali dicatat, catatannya nggak bisa diubah atau dihapus selamanya. Karena semua orang punya salinan yang sama, kita semua bisa percaya sama catatan itu tanpa perlu ada satu pihak penengah. Itulah inti dari blockchain. Kepercayaan di sistem blockchain ini berdiri di atas 3 pilar utama. Yang pertama, desentralisasi. Artinya yaitu tadi, nggak ada satu orang atau perusahaan pun yang jadi pengendalinya. Kedua, transparansi. Semua transaksi itu terbuka dan bisa dilihat oleh siapapun di dalam jaringan. Dan yang ketiga, imutabilitas. Ini artinya sekali sebuah transaksi tercatat, ya sudah nggak bisa diubah atau dihapus lagi, permanen. Oke, terus gimana sih prosesnya kalau kita mau transaksi? Simpelnya begini. Pertama, tentu saja transaksinya dibuat. Lalu transaksi ini disiarkan ke seluruh jaringan. Nah, para pengguna di jaringan ini akan sama-sama memverifikasi. Oke, transaksi ini sah. Kalau sudah diverifikasi, transaksi ini akan dikumpulin bareng transaksi lain dalam sebuah blok. Terakhir, blok yang baru ini akan disambungin ke rantai blok yang udah ada sebelumnya. Selesai, transaksi Anda berhasil dan tercatat selamanya. Jadi, ini bukan cuma soal teknologi baru yang keren ya. Ini adalah sebuah sistem yang benar-benar baru. Pertanyaannya sekarang, kenapa sih teknologi ini dianggap bisa mengganggu atau mendisrupsi sistem keuangan yang udah ada selama ini?
Perbandingannya jelas banget. Kalau sistem keuangan tradisional kan ada otoritas pusatnya, kayak bank. Terus ada jam operasionalnya, ya kan? Nah, kalau kripto, dia berjalan di jaringan terdesentralisasi yang nggak pernah tidur. Aktif 24 jam sehari, 7 hari seminggu di seluruh dunia. Dan yang paling revolusioner, kripto ini memungkinkan transaksi peer-to-peer. Maksudnya, kita bisa kirim nilai langsung ke orang lain tanpa butuh perantara sama sekali. Benar-benar langsung dari saya ke Anda. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, nilai utamanya itu sebetulnya ada di sini. Teknologi ini memberi kita, para individu, kendali penuh atas aset keuangan kita sendiri. Kita nggak perlu lagi terlalu bergantung pada perantara-perantara tradisional. Oke, sekarang Anda udah paham konsep dasarnya. Mulai dari evolusi uang, apa itu Bitcoin, sampai gimana teknologi blockchain di baliknya bekerja. Terus, apa selanjutnya? Nah, dunia kripto ini luas banget. Dan perjalanan kita untuk memahaminya, ini baru permulaan.